Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih Allah berikan, yang masih Allah curahkan kepada kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjuti pembelajaran yang sebelumnya. Teman-teman silakan dibuka buku SKI-nya di halaman ke-47 untuk melanjuti pembelajaran yang sebelumnya. Ya, oke. Di bagian sini kita akan memasuki di bagian yang bawah, yaitu pasukan muslimin memasuki kota Mekah, yang mana setelah Rasulullah SAW memerintahkan, yang sebelumnya Rasulullah membuat tenda, ya, di materi sebelumnya, membagi-bagi pasukan dengan strateginya masing-masing melalui jalannya maupun wilayahnya masing-masing. Akhirnya seluruh pasukan muslimin akhirnya mulai bergerak. Ya, pasukan muslimin bergerak kemudian mendekati kota Mekah, sehingga dan tak lupa pula, ya, ketika mereka kaum muslimin dan Rasulullah melewati sebelum memasuki kota Mekah, bahkan di perjalanan mereka semua bertasbih, berzikir, dan bertahmid. Mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalimat-kalimat itu bergemuruh, yaitu bisa dikatakan bercuit-cuitan, ya, di mana-mana, terutama di wilayah lingkungan dari kota Mekah. Dikarenakan jumlah kaum muslimin yang lumayan cukup banyak. Ya, kemarin kakak sampaikan kurang lebih hampir 12.000 orang. Dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu suara gemuruh yang sangat besar, yang sangat banyak, tentu akan berkobar-kobar di lingkungan dari tempat tersebut, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada tanggal 20 Hijriah, atau tepatnya pada bulan Ramadan, ketika itu Rasulullah dan kaum muslimin mulai memasuki kota Mekah, yang mana didamba-dambakan sebelumnya telah lama. Seperti itu. Akhirnya kaum muslimin bergerak kemudian menuju, ya, jalan yang telah ditetapkan oleh masing-masing, ya, oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Zubair bin Awam mulai memasuki salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah, menuju salah satu tempat untuk menancapkan bendera Rasulullah SAW, sebagaimana sesuai dari perintah Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan tempat yang telah ditancapkan bendera tersebut sampai Rasulullah SAW datang. Teman-teman, sementara itu ada pasukan Khalid bin Walid yang mana sempat terjadi sebuah percekcokan maupun perang kecil, yang mana dari tim musuh dipimpin oleh Sofyan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Dan mereka ini menentang akan datangnya Rasulullah SAW, namun yang dihadapi mereka adalah Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid ini dapat mengatasinya dengan cukup mudah, sehingga pasukan Khalid bin Walid beserta kaum muslimin dapat memasuki kota setelah menghadapi sedikit pertentangan dari mereka, yaitu Sofyan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Adapun saat itu pula Rasulullah SAW mulai memasuki kota Mekah, namun Rasulullah tidak adanya perlawanan, ya, ketika memasuki kota Mekah dengan aman, nyaman, damai, dan lain sebagainya. Karena mengapa? Karena Rasulullah sudah menyampaikan kepada Abu Sufyan, apabila kaum Quraisy ingin merasa aman, terjaga, tidak dibunuh, dan lain sebagainya, maka mereka pertama memasuki rumah dari Abu Sufyan, maka mereka aman. Kemudian yang kedua, mereka memasuki Masjidil Haram, maka mereka aman. Dan yang ketiga, yaitu agar mereka menutup rumah-rumah mereka dengan rapat, maka mereka aman. Sehingga Rasulullah beserta pasukan kaum muslimin ketika memasuki kota Mekah tidak terjadi peperangan sama sekali, aman, damai, dan nyaman. Sehingga Rasulullah dengan mudah mendatangi Masjidil Haram, kemudian setelah itu mencium Hajar Aswad,
yang mana salah satu batu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kaum muslimin juga dimuliakan. Seperti itu. Ya, akhirnya mereka yaitu kaum kafir Quraisy pada melakukan apa yang Rasulullah perintahkan melalui Abu Sufyan. Sehingga yang tadi kakak sampaikan tidak terjadi peperangan. Sehingga Rasulullah masuki dengan aman, damai, ya, serta tidak ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di bagian yang kelima yaitu membersihkan Ka'bah dari berhala dan kemenangan Islam. Tentu sudah jelas yang mana sebelumnya Rasulullah sering kali dihina. Rasulullah beserta kaum muslimin yang masuk Islam, terutama mereka yang as-sabiqun al-awwalun, mereka seringkali dihina, dicaci, kemudian bahkan Rasulullah diancam untuk dibunuhnya. Seperti itu. Namun sekarang mereka semua kaum kafir Quraisy tunduk kepada Rasulullah SAW. Tentu ini merupakan kemuliaan atas agama Islam dan selalu ada bantuan kepada umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah beserta kaum muslimin. Tentu kita sebagai muslim, seorang muslim patut berbangga diri, bersyukur. Bahkan Rasulullah beserta kaum muslimin yang mana ketika Islam masih kecil, mereka seringkali dihina, dicaci, dimaki, diancam, bahkan ingin dibunuh. Namun setelah besar, setelah terkenal, setelah masyhur, ya, Rasulullah bahkan tidak membalas dendam atas apa-apa yang telah dilakukan kaum kafir Quraisy ketika Islam kecil, ketika Islam jumlahnya masih sedikit. Namun ketika Islam besar ini banyak, bahkan menguasai Masjidil Haram, mereka tidak serta-merta membalas atas apa-apa yang mereka lakukan. Karena Islam tidak mengajarkan. Islam mengajarkan damai, terbuka, ya, seperti itu. Tentu Rasulullah adalah kekasih Allah. Inilah tanda bahwasanya Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Tentu ketika kita diancam oleh orang lain, seringkali kita ingin membalas dendam. Itu naluri manusia sewajarnya. Namun berbeda dengan Rasulullah. Beliau adalah uswatun hasanah. Memang sebaik-baiknya manusia. Beliau bahkan tulus, ikhlas atas segala ancaman yang sebelumnya seringkali diberikan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah beserta rekan-rekan kaum muslimin. Seperti itu. Oleh karenanya, karena kebijakan Rasulullah yang seperti itu, maka kaum muslimin banyak yang kagum. Bahkan tidak sedikit mereka yang masuk agama Islam. Masya Allah. Ya, mereka banyak masuk agama Islam secara berbondong-bondong, kaum kafir Quraisy. Ya, tentu karena salah satunya uswah hasanah. Sikap yang Rasulullah berikan kepada kaum kafir Quraisy di hadapannya. Yang mana tidak membalas dendam, namun dibalas dengan kebaikan. Seperti itu. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Masya Allah. Ya, oleh karenanya setelah Rasulullah berhasil masuk ke kota Makkah, ke Masjidil Haram, kaum muslimin akhirnya melakukan tawaf di Makkah, atau melakukan tawaf di Ka'bah, yang mana Ka'bah dikelilingi oleh Rasulullah beserta rekan-rekan beserta kaum muslimin. Ya, dan setelah itu Rasulullah beserta rekan-rekan mulai menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Karena ketika itu banyak berhala-berhala yang berada, ya, di antara Ka'bah. Jadi di Ka'bah di tengah-tengah, kemudian di bagian-bagian sampingnya banyak berhala yang mengelilingi. Seperti itu, kurang lebih di buku ini hampir 360 berhala. Oleh karenanya mulai Rasulullah beserta rekan-rekan menghancurkan berhala-berhala tersebut sembari melakukan atau membacakan surat ayat, yaitu bagian dari Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 81. Mungkin teman-teman cukup sering dengar. Kakak bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang artinya, katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Surah Al-Isra ayat 81. Shadaqallahul azim. Sudah jelas?
di ayat ini bahwasanya agama Islam agama yang benar dan pasti akan datang kembali dan pasti akan besar dan pasti akan menegakkan keadilan. Sedangkan yang batil, yang mana mereka menyembah berhala, menyembah setan-setan, bahkan menyembah hantu-hantu dan lain sebagainya, dewa, matahari dan sebagainya, maka itu adalah kesalahan yang fatal. Kesalahan yang jelas, yang besar. Itu adalah kebatilan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya yang salah itu akan lenyap. Seperti itu. Dan sesungguhnya yang batil itu ada sesuatu yang pasti lenyap. Di situ ada dikatakan pasti lenyap. Berarti mau tidak mau menyembah berhala, menyembah setan, roh, maupun perkara-perkara yang batil yang kita lakukan sekarang ini pasti akan lenyap. Ya, akan hilang di muka bumi ini. Seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya setelah tanggal 20 Ramadan, kaum muslimin berhasil untuk menaklukkan kota Mekah sehingga mereka mudah dalam beribadah. Setelah esok harinya, yaitu di tanggal 21, Rasulullah langsung memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Untuk mengumandangkan azan sebagai tanda untuk memanggil kaum muslimin agar melaksanakan sholat. Ya, akhirnya setelah itu Rasulullah beserta kaum muslimin mulai melakukan atau mengerjakan sholat dan menemui orang-orang kafir setelahnya. Ya, sehingga Rasulullah setelah itu beserta rekan-rekan memaafkan atas segala dengan tulus. Ya, beliau memaafkan atas segala perlakuan yang tidak baik dari kaum kafir Quraisy. Beliau memaafkan dengan tulus, dengan ikhlas, tidak ada dendam lagi. Masya Allah. Ya, sehingga bahkan Rasulullah mempersilahkan mereka untuk tinggal dengan damai maupun mereka tinggal atau mereka pergi. Bahkan mereka diberikan kesempatan seperti itu. Ya, akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, yaitu atas melalui perjuangan yang cukup panjang, yaitu 21 tahun, yang mana Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah karena adanya ancaman dan lain sebagainya. Akhirnya setelah 21 tahun, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dengan sejelas-jelasnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang mana berhasil untuk membebaskan serta memenangkan kota Mekkah Al-Mukarramah. Sehingga peristiwa kemenangan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Teman-teman sering dengar, bahkan kakak yakin sudah pada hafal. Ya, kakak bacakan, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya. Sungguhnya Dialah Allah Maha penerima taubat. Surah An-Nasr ayat 1-3. Shadaqallahul azim. Sudah jelas di ayat ini yang mana kaum kafir Quraisy mulai menyadarkan akan adanya Islam yang sebenarnya, yang hak, ya, yang benar, sehingga mereka mulai berbondong-bondong masuk ke agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Islam. Dan hal ini tentu tak lepas dari pertolongan Allah di setiap perkara yang Rasulullah lakukan, atas kesabaran yang Rasulullah lakukan, atas keikhlasan serta ketulusan yang Rasulullah lakukan. Oleh karenanya, setelah sekian tahun, yaitu 21 tahun, alhamdulillah Rasulullah mampu serta rekan-rekan, bahkan tak terlepas dari pertolongan Allah, mampu untuk menaklukkan kota Mekah.
sehingga mereka dapat hidup dengan aman kembali di kota kelahiran mereka, terutama Rasulullah serta rekan-rekan. Seperti itu. Dan hal ini tentu setelah terjadinya hal tersebut, ternyata kaum kafir Quraisy banyak yang masuk agama Islam, dan sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr ayat 1 sampai 3 yang tadi Kakak bacakan. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Kakak rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kakak juga masih belajar. Kalian tentu harus lebih semangat dalam belajar. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yo.